Yo, para wibu nolep. Aduh, gimana nih kabarnya? Di rumah doang kan? Kagak ngapa-ngapain. ah. Nah, di kesempatan kali ini gue akan ngebahas tentang rangkuman light novel High School DxD volume 14. Dan ya, ini sesuai requestan kalian semua lah yang minta gue untuk ngebahas rangkuman High School DxD volume 14. Dan ya, daripada kita banyak basa-basi kan cuk ya, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Di Life Zero atau Chapter 0 nanti akan menceritakan gitu kan kehidupan di kediaman Hyodo yang ngebuat kaum jomblo gitu kan kayak lulu pada gitu, pada iri cuk. Ya gimana kaum jomblo nggak pada iri gitu kan ya. Lu bangun pagi-pagi udah ada pemandangan Rias di sebelah kanan nggak pakai baju, Asia di sebelah kiri nggak pakai baju, aduh ada Akeno, ada Seknovia ya kan, bangun pagi-pagi disambut oleh para haremnya gitu. Ya tapi sayangnya gitu ya, Issei yang bangun pagi-pagi gitu harus ditendang keluar dari kasurnya karena Seknovia nendang Issei. Terus juga nanti ada kejadian antara Koneko dan Rafael gitu kan ya, yang rebutan tempat duduk di pangkuan Issei. Dan ya Gesper sama Opis nanti bakal ikut-ikutan gitu rebutan untuk duduk di pangkuan Issei. Ya yang pasti kalau lu bayangin bakal ngebuat lu iri lah cok. Intinya kayak gitulah. Rafael tinggal di kediaman Hyodo sebagai manajer dari Issei, sedangkan Opis ya ngikutin Issei. Nah, di chapter ini akan ditutup dengan kedatangan Kuroka dan Levi yang ternyata Kuroka udah nandain rumahnya Issei dengan sihir teleportasinya. Dan Kuroka nanti akan jadi pengajar dari Koneko, sedangkan Levi jadi penyihir kontraknya Issei. Ya, di chapter ini lu cuma ngeliat kehidupan Issei sehari-hari gitu ya, yang ngebuat kaum jomblo gitu, kayak lulu pada kan pada iri, ya gitulah. Di Life 1 atau Chapter 1 nanti akan dibuka dengan Issei yang mikirin karir masa depannya sebagai seorang iblis yang nanti bakal jadi high class devil. Di chapter ini, anggota penelitian ilmu gaib akan ketemu sama Mephisto Peles, salah satu iblis tertua yang udah tinggal di dunia manusia dan king dari Dragon King Tanin. Jadi, Mephisto adalah iblis yang mereinkarnasi Tanin menjadi iblis. Serta Mephisto adalah ketua dari asosiasi penyihir. Kenapa iblis bisa jadi ketua asosiasi penyihir? Itu karena Mephisto melakukan kontrak dengan ketua asosiasi penyihir, yaitu Giok generasi pertama. Setelah Giok generasi pertama mati, Mephisto yang jadi ketua asosiasi penyihir. Nanti pembicaraan antara klub penelitian ilmu gaib dan Mephisto akan diambil alih sama Azazel yang menyebutkan kalau fraksi-fraksi tua kayak Yunani, Hindu, dan sebagainya sangat membenci fraksi Injil, kecuali fraksi Nordik pastinya. Dan karena hal itu juga Hades dan Indra menyerang Underworld dengan mengirim Hero Faction, Grim Reaper, dan Samael untuk mengobrak-abrik Underworld. Setelah pembicaraan itu, Pirates Rias akan menerima dokumen penyihir yang meminta melakukan kontrak dengan mereka. Mephisto yang melihat Rafael di tempat yang sama dengan Pirates Rias memperingati Rafael untuk berhati-hati karena para penyihir sesat sedang mengincar anggota klan Phoenix. Penyihir sesat mengincar anggota klan Phoenix untuk meneliti tubuh mereka agar mereka bisa memproduksi massal air mata Phoenix bajakan. Dan air mata Phoenix bajakan itu udah ditunjukkan di season 4 waktu Chow Chow make buat nyambungin tangannya lagi yang terpotong. Setelah itu nanti Azazel akan mengatakan kalau ada orang yang mencoba untuk menyatukan Old Satan, Hero Faction, dan penyihir sesat. Dan nanti adegan akan berganti ke tempat Issei akan mendapatkan beberapa saran dari Rafael tentang penyihir kontrak dan cara Issei untuk menjadi kuat. Rafael mengatakan tidak perlu menjadi seperti Vali atau Chow Chow yang merupakan petarung sekaligus pemikir. Orang-orang seperti mereka itu orang-orang berbakat yang cuma ada 1 banding 1000 orang doang. Rafael memberi saran agar Issei lebih fokus kepada ofensif atau penyerangan saja daripada harus fokus kepada taktik dan penyerangan. Karena Rafael tahu kapasitas otak Issei nggak bakal nyampe untuk berpikir sekaligus bertarung. Di Life 2 atau Chapter 2 nanti dibuka dengan Issei, Pirates Rias, serta Irina yang sedang melakukan pelatihan. Issei akan berlatih menggunakan kekuatan Sekiryute tanpa bantuan The Drake, karena The Drake lagi hibernasi abis bantuin Issei bangkit dari kematian. Lu inget kan Issei abis mati itu, habis itu dibangkitin lagi. Nah itu pakai bantuan The Drake juga, dan The Drake kehabisan energi. Jadi abis ini The Drake akan hibernasi. Ya cukup panjang lah hibernasinya.
Kiba nanti akan berlatih menggunakan pedang Gram, pedang yang disebut sebagai pedang Kaisar Iblis, yang Kiba dapat setelah mengalahkan Siegfried. Selain pedang Kaisar Iblis, Gram juga disebut sebagai pedang Dragon Slayer terkuat, yang lebih kuat dari Ascalon milik Issei. Xecnovia akan belajar cara menggunakan kemampuan Excalibur yang lainnya, selain Excalibur Destruction yang pernah menjadi miliknya. Irina sendiri akan belajar teknik bertarung yang lain, Koneko akan belajar kemampuan yokai dari Kuroka, Gasper akan berlatih di bawah bimbingan Rosewis, Asia akan mendapatkan tips and trick cara menjinakkan naga dari Dewa Naga itu sendiri. Siapa lagi gitu kan kalau bukan maskot kita, Office. Sedangkan Rias dan Akeno akan belajar sihir dari Levi. Ya, Levi emang Master Magician yang kekuatannya sebanding dengan Rosewis. Jadi nggak salah gitu kalau Levi yang ngajarin Rias dan Akeno. Di bagian ini kita juga akan tahu gitu ya, kalau kelompok Rias bukanlah kelompok yang berpikir dulu baru bertindak, tapi bertindak dulu baru berpikir. Singkatnya ya, pukul aja dulu, masalahnya mau urus nanti gitu. Ya kan, ya macam MC shonen gitu yang bego kayak Naruto, Luffy atau Goku yang gak peduli soal strategi. Yang penting hajar dulu aja, udah gitu. Nah, setelah proses latihan itu, nanti akan ada perdebatan kecil gitu ya, antara Koneko dan Raphael yang rebutan duduk di pangkuan Issei. Dan ujung-ujungnya nanti Koneko akan duduk di paha kiri Issei, dan Raphael duduk di paha kanan Issei. Ya, kalau bisa jangan lu bayangin deh yang ada kaum-kaum jomblo gitu ya, kayak lu pada bakal iri doang. Oke, balik lagi. Setelah kejadian itu, nanti Issei akan bermain game papan melawan Saji. Dan kalian pasti tahu lah game papan apa itu, karena ya dasar dari rating game, kalian tahu sendiri game papan apa yang digunakan. Dan nanti Issei akan kalah 5 kali berturut-turut dari Saji. Dan itu hal yang wajar gitu. Saji bagian dari kelompok Sona yang diwajibkan memiliki kepintaran yang tinggi. Nah, saat mereka sedang bermain pertandingan ke-6, nanti mereka akan didatangi oleh anggota OSIS. Setelah itu, Issei-kun, yap, Sona manggil Issei dengan namanya, ditambah melingkari lengannya di leher Issei, plus dengan senyum manis. Waduh, kok gua kayak senyum-senyum sendiri gitu ya di adegan ini gitu ya. Dan yang pasti gitu ya, bikin Saji gregetan dan cemburu berat gitu ya. Ya gue paham apa yang dirasain Saji gitu kan. Tapi apa kalian mengira itu karena Sona suka dengan Issei? Tentu saja jawabannya no. Sona nggak bakal suka sama tipe cowok kayak Issei. Sona cuma pengen bikin cemburu Saji, biar Saji sedikit lebih agresif dan berani gitu ya. Ya kalau di real life itu Sona kayak tipe-tipe cewek yang pengen hubungan serius gitu, bukan hubungan main-main kayak Issei dan Rias. Kalau lu pernah pacaran, lu pasti tau lah hubungan serius sama hubungan yang cuma sekedar pacaran, nggak punya planning hubungan ke depannya. Nah, Sona itu tipe cewek begitu, dan itu ada di Saji. Cuma Saji kurang agresif dan berani sama Sona. Dan itu semua dijelasin sama Tsubaki. Jadi itu bukan hasil dari pemikiran gua atau teori gua, tapi emang dijelasin sama Tsubaki atau Queen dari Sona. Di sini kita juga diberitahu gitu ya, kalau ternyata Tsubaki lah yang suka sama Kiba, bukan Kiba yang suka sama Tsubaki. Jadi selama ini tanpa diperlihatkan di anime, sebenarnya Tsubaki lagi PDKT sama Kiba. Yang nggak mungkin lu dapetin di real life gitu ya, karena lu pasti yang PDKT kalau di real life, tapi doinya jual mahal gitu. Ya kan, ngaku aja lu pada. Oke, balik lagi. Di chapter ini kita juga nanti akan diberitahu hal lainnya yang ternyata Issei gitu ya memiliki hubungan khusus dengan beberapa pria gitu ya, dan betapa terkejutnya gitu gua pas tahu gitu kalau Issei dapat bekal makan siang dari Kiba, dan itu buatan Kiba sendiri, cok. Ditambah Gasper yang suka duduk di pangkuan Issei, Racer yang suka video call sama Issei pas malam-malam kan, Sairok yang suka ngirim kado ke Issei, ditambah Vali yang juga ikut-ikutan. Ya, ternyata Issei juga punya nasib yang bisa bikin para kaum Fujoshi itu bangkit gitu ya. Nah, nanti adegan akan berganti ke ruang penelitian ilmu gaib yang di dalamnya nanti akan ada Pires dari Rias dan Sona, ada Azazel, serta ada Griselda Quarta, kakak dari Xecnovia yang direinkarnasi oleh Gabriel dengan kartu Queen Heart. Nanti mereka semua akan kedatangan Elmenhilde Krenstein, dan di chapter ini adalah kemunculan pertama Elme yang dari ras vampir. Dia mendatangi Akademi Kuo ingin meminjam Gasper untuk mengakhiri konflik yang terjadi di antara ras vampir. Di sini juga disebutkan nama Vali Retepes sebagai pemilik dari Sephiroth Grail, salah satu dari Longinus.
Konflik yang terjadi di ras vampir itu perang antar klan yang udah ngebunuh beberapa vampir. Klan Tepes lebih unggul karena adanya Valire sebagai pemilik Longinus. Terus permintaan Elme atas Gesper pastinya Pirates Rias menolak dong, ya kan? Mana mau Pirates Rias untuk minjemin anggota keluarganya gitu kan. Tapi Elme nyerahin dokumen tuh kepada Azazel untuk perjanjian damai. Dan ya semua Pirates Rias langsung menahan emosi mereka buat mukul si Elme gitu. Karena perjanjian damai akan berlaku bila ras vampir mendapatkan Gesper untuk mengakhiri konflik antara ras vampir. Dengan kata lain, nama Sirzet, Azazel, dan Rias akan tercoreng bila menolak. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena akan terjadi perdamaian antara fraksi Injil dan vampir bila fraksi Injil menyerahkan Gesper. Dan nama mereka akan tercoreng bila menolak, karena mereka yang mengumumkan tentang perdamaian dan yang menginginkan perdamaian. Tapi mereka sendiri yang menolak perjanjian damai dari ras vampir. Hal itu akan menjadi konflik tersendiri di antara fraksi Injil serta fraksi lainnya juga. Jadi mereka nggak ada pilihan lain gitu selain menerima atas usulan perjanjian damai dari ras vampir. Ya kalau kalian masih nggak paham gitu ya, singkatnya ini hubungan politik untuk perjanjian damai antara fraksi Injil dan ras vampir dengan Gesper sebagai kambing hitamnya. Udah, gitu aja kalau kalian nggak paham. Habis kepergian Elme, Seknovia langsung ngamuk dan ngancurin meja di ruang klub. Mereka semua kesel gitu karena perjanjian damai yang diajukan oleh ras vampir. Dan mereka juga kesel gitu karena mereka baru tahu kalau Gesper itu diperlakukan kayak budak sama ras vampir. Dan sekarang mereka masih minta bantuan dari Gesper. Ya gue sebagai pembaca juga cukup kesel kampret pas tahu Gesper dulu kayak jadi budak gitu ya. Ya tapi kalau soal politik ya biasa aja ya, emang hubungan politik ya kayak gitu. Mau diapain lagi kan? Pasti main picik-picik kan anjir. Oke, balik lagi. Semuanya nunjukin ekspresi kesel kecuali beberapa orang gitu ya, termasuk Sona yang tampak masih menunjukkan ekspresi tenangnya dan memberi beberapa saran kepada Rias. Rias setuju dan akhirnya dia sendiri yang akan pergi ke wilayah vampir bersama Kiba dan Azazel karena beberapa saran dari Sona dan Azazel. Azazel juga meminta Griselda untuk menghubungi Dulio agar membantu mereka nanti di wilayah vampir. Setelah pertemuan itu, Issei akan berbicara dengan Azazel untuk menanyakan kondisinya. Azazel memberitahu kalau kekuatan Office dan daging Great Red nggak bisa bersatu. Maka dari itu keberadaan Rias, Akeno, dan Koneko sangat bagus untuknya yang terus menstabilkan dua kekuatan Dewa Naga itu. Dan kita nanti akan diberitahu gitu kalau Vali sedang berkeliling dunia bersama dengan kelompoknya untuk mencari keberadaan dari Evil Dragon. Dan mereka seringkali bentrok dengan Chaos Brigade. Dan Azazel menyimpulkan kalau itu bukan cuma kebetulan semata, karena tidak hanya sekali atau dua kali mereka bentrok, tapi berkali-kali. Di chapter 3 nanti akan menceritakan kepergian Rias, Kiba, dan Azazel ke Romania, tempat para ras vampir. Berganti di mana nanti Issei yang lagi sekolah diserang sama penyihir sesat yang ngincer Rafael. Kayak yang gue sebutin tadi kalau klan Phoenix lagi diincer sama penyihir sesat. Dan yang diincar kali ini adalah Rafael yang lagi sendiri. Setelah Issei baku hantam tuh sama penyihir sesat, Issei nyari keberadaan Rafael. Dan dia mendapatkan fakta dari siswa lain kalau Koneko, Rafael, dan Gesper dibawa oleh para penyihir sesat karena menyelamatkan siswa lain yang lagi disandra. Jadi siswa lain disandra dan ketiga orang itu menyerahkan dirinya agar siswa lain gak disandra lagi. Ya kayak gitulah. Dan bisa kita simpulkan juga gitu kan kalau penyihir sesat itu gak peduli sama tanggapan manusia normal karena mereka nyerang Quo Academy di siang hari waktu jam sekolah sedang berlangsung. Nanti di chapter 4 akan dibuka dengan klub penelitian ilmu gaib dan OSIS yang sedang melakukan rapat dan ngebahas ingatan siswa yang mereka rubah. Mereka mencoba menghubungi Koneko, Gesper, dan Rafael, sedangkan Issei dia mencoba untuk menghubungi Kuroka dan Levi, tapi yang angkat malah Office. Office bilang Kuroka dan Levi sedang dipanggil oleh Vali dan ini menjelaskan bukan cuma Quo Academy doang yang diserang, tapi juga tim Vali. Setelah itu, Shin akan berpindah ke stasiun Botana, tempat mereka akan bertemu dengan para penyihir sesat. Di sini juga kemunculan pertama Rugal, Rook dari Sona, serta Benia Orcus, kenaik dari Sona, yang ternyata juga fans berat Opie Dragon, bahkan sampai ada bordiran-bordiran Opie Dragon tuh di jubahnya. Yang gue bingung kok bisa ada gitu ya fans Opie Dragon anjing. Oke, balik lagi.
Rugal dan Benia nanti akan disuruh jaga di luar, sedangkan sisanya disuruh jaga di dalam stasiun. Nanti akan terjadi pertempuran antara iblis dan penyihir sesat. Issei di sini akan jadi support karena ada Drake yang masih hibernasi. Bahkan Issei nggak bisa masuk ke mode balance breaker karena ada Drake yang masih tidur. Sona nanti akan mengambil alih komando para iblis dan lu pasti bakal dibuat kagum gitu kan dengan strategi yang dibuat sama Sona gitu. Pertempuran nanti akan dibuka dengan serangan pertama dari Seknovia. Setelah itu penyihir sesat menyerang balik dengan menyerang Issei, tapi Issei dilindungi sama Yura, Rook dari Sona. Yura menggunakan perisai yang merupakan secret gear buatan dari Azazel untuk melindungi Issei. Issei nanti akan memanggil Ryu Tenmaru atas perintah Sona dan disuruh terbang di sekitar untuk mengamati sekitar. Saji nanti akan diperintahkan untuk menghubungkan semua penyihir dengan tali fitra oleh Sona. Habis itu, tali fitra yang terhubung kepada penyihir itu akan merubah energi sihir mereka menjadi demonic power atas perintah dari Sona. Setelah itu, Saji disuruh menghubungkan Rosewes dengan tali fitranya, dan Issei disuruh mentransfer energi Sekiryute ke Saji. Dan ternyata bukan Saji yang dapat energinya, tapi Rosewes gitu kan. Itu karena tali penghubung antara Saji dan Rosewes. Setelah itu, para penyihir nanti akan memanggil Chimera, tapi ya Chimeranya bakal tumbang juga. Dan terakhir nanti Issei akan mentransfer kekuatannya ke semua orang secara bersamaan. Di sini kita diperlihatkan gitu kan betapa jeniusnya dari Sona Citri gitu, yang bisa tahu kemampuan detail dari setiap Pirates Rias, yang bahkan Rias sendiri nggak tahu kekuatan dari Pirates-nya. Contohnya gitu kan, kayak Issei yang ternyata bisa jadi support yang mentransfer energi ke semua orang secara sekaligus, tapi dengan beberapa kombinasi teknik ya. Bahkan Sona juga bisa sampai tahu kekuatan penuh dari Rosewes dan Seknovia, yang mana Seknovia sendiri nggak tahu gitu kalau dia punya kekuatan itu. Kita sering lihat gitu, Rias yang mengambil alih komando untuk Pirates-nya, dan serangan pasti akan berpusat kepada Issei yang menyebabkan Issei terlalu lelah gitu kan. Tapi jika Sona yang mengambil alih komando, semua akan ikut terlibat gitu. Bahkan Asia juga ikut terlibat dalam pertempuran. Dan itu menyebabkan nggak ada satu orang pun yang terlalu lelah. Semua akan mendapat porsinya masing-masing. Dan mereka memenangkan pertempuran tanpa menimbulkan kerusakan yang parah di sekitar dan tidak perlu ada yang terluka parah. Sasuga gitu kan, aduh Sona Kaicho, Orewa Skides. Oke lah, kenapa jadi bahas waifu gua kan? Oke, balik lagi. Setelah itu mereka akan bertemu dengan dalang dari semua kejadian kali ini. Dia akan mengembalikan Raphael, Koneko, dan Gesper. Koneko nggak terluka sama sekali, Raphael terluka secara mental, dan Gesper bonyok gitu kan abis dipukulin sama para penyihir sesat ya. Dia menculik mereka cuma pengen tahu informasi detail soal tubuh iblis Clan Phoenix. Karena mereka ingin membuat klon iblis dari Clan Phoenix agar bisa memproduksi air mata Phoenix bajakan. Setelah itu si dalang nanti akan memanggil Evil Dragon Grindel. Ya keberuntungan emang selalu ada gitu ya. The Drake tiba-tiba bangun gitu dari hibernasinya di waktu yang tepat. Asia juga nanti akan memanggil Fafnir yang udah dia kontrak. Biasanya buat manggil naga gitu ya, atau gunain kekuatan naga maka butuh pengorbanan gitu. Sedangkan Asia nanti cuma pakai sempak anjir. Fafnir yang diagungkan gitu kan ya, ternyata naga mesum pencinta sempak anjay. Bahkan Fafnir sampai bilang gini ya, harta, sempak adalah harta, sempak kesia anjing. Kampret emang kan, kesan gue sama Fafnir jadi hilang anjir, dasar Opansu Dragon. Oke, balik lagi. Grindel nanti akan bertarung melawan Fafnir, Issei, dan Saji. Tapi mereka semua dipecundangi gitu kan, dibantai sama si Grindel. Bahkan Grindel masih nahan diri gitu. Habis itu mereka semua ikut bertarung gitu kan. Tapi ya sama aja gitu, nggak ada rasa cok serangan mereka ke Grindel. Bahkan serangan True Pin Issei ditambah peningkatan kekuatan naga plus Ascalon, pedang pembunuh naga, nggak ngasih damage sama sekali ke Grindel. Dan Issei nyaris mati lagi gitu kalau si dalang nggak nyuruh Grindel untuk berhenti. Habis itu si dalang bilang, dia kesusahan melawan si putih. Kita akan pergi ke sana untuk membantunya. Dari kalimat si dalang kita juga udah bisa mengkonfirmasi kalau Vali dan timnya saat ini juga di kondisi yang sama, di mana mereka juga lagi adu jotos sama Evil Dragon. Dan chapter ini nanti akan ditutup dengan si dalang yang buka tudung yang dia pakai, dan ternyata dia adalah Equil Plusifuge, adik dari Gravia.
Di chapter New Life atau gue sebut chapter penutup gitu ya, akan dibuka dengan Issei yang duduk di stasiun dengan memikirkan apa yang harus ia lakukan setelah ini. Karena lawannya kali ini udah 10 kali lebih kuat dari Cao Cao yang sekarang masih belum bisa dia kalahin. Sebelumnya, Issei menang dari Cao Cao itu semua karena keberuntungan, dan itu dikatakan oleh Issei sendiri. Bukan cuma teori gue ya, Issei sendiri yang bilang kalau Cao Cao masih lebih kuat dari dia. Dan Greendale 10 kali lebih kuat dari Cao Cao. Dan setelah itu Racer datang karena khawatir sama Raphael dan Issei. Dan volume ini ditutup dengan Azazel yang memberikan informasi ke Rias kalau Indra yang menyebabkan kekacauan di Underworld. Terus yang gerakin Hades dari bayangan itu juga Indra. Indra pengen terjadi perang biar terlahir orang kuat, karena menurutnya perang melahirkan orang-orang kuat. Ya bener sih, tapi nggak gitu juga konsepnya Bang Indra. Oke lah, mungkin itu aja untuk volume kali ini. Kesimpulannya, volume ini mulai masuk ke inti cerita dan memasuki arts baru. Dan gue suka volume kali ini karena waifu gue banyak nongol coy. Kalau tanya siapa waifu gue ya Sona Citri. Oke lah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini gitu ya. Kalau kalian punya pendapat, saran, dan yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, saudara kalian, kerabat kalian, pacar, gebetan, dan ya ke semua orang yang kalian kenal. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye!